terbaca oleh instrumen, sekali lagi, yang terbaca itu adalah karbon 13 ya. Jadi yang merupakan isotop dari karbon 12 ya. Jadi karbon 13, sehingga saudara harus tahu bahwa molekul-molekul karbon penyusun tanaman maupun hewan maupun tubuh kita, nah itu terdiri dari karbon 13 dan karbon 12. Nah, kita harus tahu bahwa analit yang dimasukkan di dalam HNMR ataupun CNMR ini dalam bentuk yang sudah murni. Jadi misalnya berupa seperti tadi contohnya bensen, ya bensen murni, berarti tidak ada lagi yang lainnya. Ya. Demikian pula tadi yang metil asetat, juga semuanya analit kita berupa molekul metil asetat. Nah, sehingga instrumen itu sudah fokus, yang ditentukan adalah karbon-karbon yang terangkai di dalam molekul tersebut. Seperti tadi saya katakan, karbon yang dengan terikat pada hidrogen, berarti kan kekuatan magnetnya paling besar. Nah, itu yang terbaca paling dekat dengan TMS. Ya, jadi nanti yang akan muncul di dalam hasil instrumen itu puncak-puncak saja di area-area tertentu. Ya, jadi berupa puncak-puncak di area-area tertentu. Lah kita yang mampu menerjemahkan apakah ini karbon karbonil, apakah ini karbon dari C yang ada di tengah berarti CH2, ya kan? Ataukah karbon-karbon yang ada di bensen? Kita yang menentukan. Lah mata kuliah ini nanti harus mampu mengarahkan kalian membaca itu semua. Otomatis metil CH3 dengan CH2 untuk sampai sejauh ini kita hanya tahu bahwa nanti CH3 itu lebih dekat TMS, CH2 lebih jauh lagi. Hanya sampai di situ dulu untuk sekarang ini. Ya, begitu. Jadi seperti itu karbon-karbon terbaca oleh instrumen kita. Karbon yang terikat pada hidrogen yang banyak, dia akan dekat ke TMS. Ya, yang terikat pada elektron-elektron yang banyak, terikat pada oksigen, ya, atau CH, klor itu kan juga kayak elektron, dia nanti akan menjauh dari TMS. Baru sejauh ini untuk sampai saat ini ya Mbak ya, itu. Nah, nanti perkembangannya akan makin banyak yang bisa kita tentukan ya setelah kita mengetahui atau berpengalaman dengan mulai molekul yang sederhana dulu, lebih kompleks lagi, makin kompleks, dan semuanya nanti kita harus mampu menentukan. Ya, sarjana kimia dituntut sampai mampu menganalisis, memprediksikan molekul ini loh. Ya, strukturnya seperti ini dan namanya ini. Gitu ya. Jadi untuk sejauh ini kita baru sampai pada pengetahuan bahwa yang kaya hidrogen dekat dengan TMS, ya. Jadi karbon yang mana? Karbon paling kaya hidrogen, berarti metil, metil, metil. Metilnya ada 3 misalnya begitu. Wah, mendekati sekali dengan TMS. Karena TMS tadi kan metilnya 4. Nah, itu ya. Jadi sampai sejauh ini baru itu. Oke, silakan tanya lagi kalau kurang jelas atau mungkin yang lainnya. Saya tunggu. Ya, silakan. Sebenarnya dari pertanyaan saudara itu kan saya bisa mengetahui bahwa saudara itu sebenarnya agak paham, kurang paham, atau seperti apa. Kalau tadi temanmu sudah lumayan ya, jadi paham yang dimaksudkan. Ayo silakan yang lain, tunjukkan kalau saudara paham pada saya.
Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Apakah ada efek atau faktor lain yang dapat memengaruhi puncak-puncak yang tadi itu dekat dengan TMR itu? Kan tadi kan ada elektron yang akan menyebabkan jauh dari TMR dan hidrogen yang mengikat karbonil akan menyebabkan dekat dengan TMR. Seperti itu. Oke, ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah ada faktor-faktor yang lainnya ya? Sampai sejauh ini, jadi instrumennya itu berupa suatu alat yang medan magnetnya sangat besar, terus ada tempat kita menaruh sampel ya. Jadi di antara sampel dan instrumen itu sama sekali tidak ada pengganggunya. Ya, jadi alat ini memang sangat berat karena isinya adalah magnet besar. Lalu di dalamnya otomatis saudara bisa bayangkan kalau magnet itu kekuatannya sangat besar, berarti kan dia medan magnetnya sangat kuat. Karena itu mampu menggerakkan analit kita. Ya. Kalau listrik itu nyetrum gitu ya. Kalau magnet ya medan magnetnya ini yang menggerakkan atau membuat vibrasi. Tadi kan itu terjadi karena adanya momen dari instrumen dan momen magnet yang kecil itu beresonansi ya. Kalau secara kemagnetan kita menghitung besarnya keduanya itu menggunakan hukum ibu jari tadi, terus kedua momen kita gabungkan, kita jumlahkan dengan penjumlahan vektor, ya, yang hasilnya adalah resonansi. Resonansi yang ada di tengah. Jadi sumbu X, sumbu Y, resonansinya terbesar, inilah nanti yang dibaca oleh instrumen. Jadi pengganggunya dari luar sama sekali tidak ada dan nggak boleh ada. Ya, sekali lagi nggak boleh ada. Karena itu kalau instrumen ini bolak-balik dipindah-pindah, ini bisa error. Ya. Karena apa? Ya karena getaran pun itu juga menyebabkan mereka tidak bisa dengan baik membaca. Ya, sehingga keterbacaan dari instrumen ini terhadap analit nggak ada pengganggunya, sama sekali nggak boleh ada pengganggu. Kalau ada pengganggu, mereka sudah tidak akan bisa mengeluarkan hasil. Error, namanya error ya, jadi sudah tidak bisa. Jadi alat ini betul-betul pure antara magnet besar sedang mengeksekusi analit kita di dalamnya. Faktor pengganggunya tadi itu efek saringan, keberadaan elektron yang ada di luar dari inti. Ya, jadi meskipun molekul besar ini yang sedang dianalisis, tetapi eksekusinya itu face to face antara analit yang berupa molekul tapi lalu dijadikan berupa atom-atom yang dieksekusi itu. Ya, atom karbon sendiri dieksekusi. Karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ada di mana semuanya. Nah, itu beda. Secara kemagnetan akan beda tertangkapnya di dalam instrumen. Dan dia nanti akan muncul di dalam hasil itu juga beda puncaknya. Jadi ini betul-betul face to face antara instrumen ini dengan analit kita yang meskipun molekul besar nanti dieksekusi satu persatu. Saudara bisa bayangkan kalau sudah satu persatu siapa pengganggunya? Ya hanya elektron saja karena yang dieksekusi adalah inti. Ya, jadi pengganggunya ya hanya elektron ini saja. Lalu ini adalah instrumen yang mendeteksi. Jadi paham ya? Kalau ada pengganggu lain, sudah pasti instrumen ini error. Tidak akan terbaca. Ya, begitu. Jadi betul-betul ini kadang-kadang orang suka-suka ya, memasukkan ke situ analitnya itu campuran.
nggak ada artinya, ya. Dia nggak akan bisa mengeksekusi apapun. Molekulnya ini apa? Kalau lebih dari satu, kompleks, nggak bisa dieksekusi juga. Jadi molekulnya ini harus murni. Sehingga nanti betul-betul yang kita bisa prediksikan itu adalah struktur molekul A, begitu. Nggak bisa A tambah B tambah C, ya. Keluar dari hasil isolasi, masih beberapa puncak di sana, masih beberapa noda kalau pakai kromatografi, itu lalu dieksekusi pakai NMR. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, karena NMR ini untuk menunjukkan struktur molekul, ya, bukan campuran molekul, jadi nggak boleh. Ya, itu aturan-aturan yang kita sepakati bahwa NMR ini untuk senyawa murni. Karena itu, saudara diperkenalkan dulu dengan instrumen-instrumen lain. Ya, bagaimana mengisolasi, bagaimana memurnikan dengan kromatografi, lalu mencoba dengan UV, ya, lalu mencoba dengan IR, dengan NMR, ya, begitu. Oke, mulai jelas ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, saya kira saya juga sudah ditunggu Pak Karmen. Saya live dari kelas ini, tapi kalian jangan live ya, supaya perkuliahan ini masih berlangsung sampai terakhir. Lah, diskusikan buku yang saya berikan pada ketua kelas yang mungkin juga langsung dibagikan secara ini file ya. Baik, saya live, tapi kalian jangan live. Mohon maaf Bu, untuk bukunya belum masuk Bu.